Kevin. Baik, saudara-saudara, kita akan memulaikan Bible study kita. Dan seperti biasanya, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan Bapa bagi kami, kasih sayang yang selalu menyertai kami. Dan terima kasih pada hari ini memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Kabaran yang Tuhan rindukan bagi kami untuk mengerti. Ya Tuhan, sediakan hati kami, buka pikiran kami, dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih Bapa, kami boleh mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami dapatkan sepanjang Bible study ini. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung. Dan juga terima kasih untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar ya, saudara-saudara. Baik, kita akan melanjutkan Bible study kita pada saat ini. Melanjutkan pelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan, dan kita sudah tiba yang terakhir pada subtopik sejarah pribadi ya dari Paulus. Dan teman-teman, kenapa sejarah pribadi dari Paulus ini diangkat ya? Kita mengulangi sedikit yang kemarin. Jadi dari sejarah pribadi ini, dalam pengalaman Paulus kita melihat kebenaran Injil ya. Bagaimana ia tidak mengambil sesuatu apapun dari manusia, tetapi memberikan segala sesuatu kepadanya. Rasul ini menunjukkan bahwa segenap kehidupannya yang mula-mula adalah bertentangan dengan Injil. Nah, ini kenapa Rasul Paulus perlu ya mengangkat ya, atau Wagoner mengeksposisi kehidupan Paulus yang menyatakan bahwa dia asal mulanya ya, bagaimana keadaannya sebelumnya itu bertentangan dengan Injil. Nah, ini cuma mau mengatakan bahwa karena ia mempelajari apa yang bertentangan dengan Injil itu. Jadi kehidupannya bertentangan dengan Injil karena ia mempelajari sesuatu yang bertentangan dengan Injil. Ia menentangnya dengan sengit. Jadi Injil itu ditentang dengan sangat sengit ya. Kemudian ia bertobat ya, ketika tidak ada orang Kristen di dekatnya. Jadi bagaimana mungkin ya Paulus dengan latar belakang kehidupannya ya, apa yang dia pelajari, apa yang dia hidupkan, semuanya bertentangan dengan Injil, kemudian dia bertobat. Teman-teman, kenapa ini Paulus mau menyatakan ya, Paulus mau menyatakan ini di dalam pengalamannya kepada jemaat Galatia, atau Wagoner mau mengeksposisi pengalaman Paulus ini ya. Jadi kemudian Paulus bertobat ketika tidak ada orang Kristen di dekatnya, dan ia tidak berhubungan dengan orang Kristen selama bertahun-tahun selanjutnya. Ya, lihat ya ini
yang di bold kuning ini, semua ini walaupun telah diberitakan kepada orang-orang Galatia, perlu diulangi supaya jelas bagi semua bahwa Paulus tidak menyampaikan kepada mereka sesuatu penemuan yang lain dari manusia. Jadi, apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia itu adalah murni satu pengalaman dari Tuhan, ya. Kalau kalau apa yang Paulus nyatakan itu dari manusia, tentunya bagaimana pendidikannya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana dia sebagai orang Farisi itu akan mempengaruhi. Tetapi Paulus katakan ini sama sekali bertentangan, ya, bertentangan dengan Injil yang dia beritakan. Jadi bagaimana mungkin, ya, dia memberitakan sesuatu yang dari sebelumnya itu sama sekali tidak mungkin. Jadi apa yang Paulus mau sampaikan di sini bahwa apa yang dia sampaikan apa yang disampaikan kepada jemaat Galatia itu adalah murni pengalaman pertobatannya secara pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi pengalaman pertobatan secara pribadi ini atau yang kemarin kita pelajari, ya, penyataan Yesus Kristus, Yesus menyatakan diri di dalam diri Paulus, ini yang membuat Paulus bisa memberitakan Injil kepada jemaat Galatia, dan ini bukan disebabkan oleh penemuan manusia, ya. Bukan disebabkan oleh manusia atau penemuan manusia atau dirinya sendiri, karena semua yang ia hidupkan dan ia pelajari itu bertentangan dengan Injil. Jadi teman-teman, apa yang Paulus alami itu betul-betul murni dari Tuhan, ya. Karena kalau dari manusia, manusianya itu menentang Injil gitu. Bagaimana kehidupannya itu menentang Injil. Jadi sangat tidak mungkin apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia itu merupakan sesuatu hasil dari penemuan manusia. Jadi Injil yang diberitakan oleh Paulus itu merupakan bentuk penyataan Kristus, ya, di dalam diri Paulus, sehingga jemaat Galatia bisa menemukan atau melihat Injil, ya, kabar baik di dalam diri Paulus. Perhatikan sepintas kata percakapan yang muncul beberapa kali dalam Alkitab untuk sekarang ini tidak umum lagi. Bandingkan versi Revised dan kami menemukan bahwa itu berarti cara hidup, tulisan, percakapan di masa lalu Paulus, artinya awal kehidupannya. Lihat versi lama dan versi revisi dari 1 Petrus 1 ayat 18. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya, Wagoner mengeksposisi bahwa kehidupan masa lalu, ya, atau awal kehidupan dari Paulus itu betul-betul berbeda dengan Injil. Jadi bagaimana mungkin dia bertobat dan kemudian memberitakan Injil itu adalah hasil dari kehidupan lamanya. Itu sangat tidak mungkin. Jadi teman-teman, itu yang kita pelajari pada kemarin, ya. Kemarin cuma satu topik karena waktu kita terbatas, ya, kemarin. Dan sekarang kita masuk topik yang baru, ya, tentang semangat menganiaya gereja. Inilah yang Paulus katakan mengenai dirinya dalam suratnya kepada orang-orang Filipi, ya. Betapa besar semangat yang diceritakannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia menganiaya gereja Tuhan dengan luar biasa dan menyia-nyiakannya. Atau sebagaimana dalam terjemahan revisi, membinasakannya, ya. Ini kenapa kita perlu pelajari, ya. Nanti kita lihat, ya. Ini bagaimana pengalaman Paulus yang sangat bersemangat dalam menganiaya gereja. Kemudian di hadapan Agripa, ia berkata, bagaimana juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati dalam rumah ibadat. Aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menghujat nama Tuhan. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku melawan dan menganiaya mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Kisah 26 ayat 9 sampai 11, ya. Dalam satu pembicaraan kepada orang Yahudi di Yerusalem, yang mengetahui kehidupannya, ia berkata, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati.
laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara. Ya, Kisah 22 ayat 4. Hal ini dilakukannya oleh sebab sebagaimana yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, ia semangat terhadap Allah. Jadi luar biasa ya. Ternyata Paulus di dalam menindas, menganiaya dan membunuh itu merupakan satu bentuk semangat terhadap Tuhan. Jadi Paulus yakin ketika dia menindas, dia menyiksa, dia menganiaya, bahkan membunuh, dia yakin sedang melakukannya untuk Tuhan. Ini luar biasa ya. Begitulah ia dipenuhi dengan semangat ini sehingga tidak ada yang lain yang direncanakannya kecuali mengancam dan membunuh. Waduh, luar biasa. Jadi semakin dia membunuh, semakin dia yakin lagi melakukan kehendak Tuhan, dan ini luar biasa ya. Dia yakin semuanya ini dilakukannya untuk Tuhan, makanya semakin dia mau membunuh. Tampaknya hampir tidak masuk akal bahwa ada orang yang mengaku berbakti kepada Allah yang benar, namun mempunyai pendapat-pendapat yang salah tentang dia, dan dengan mengira bahwa ia merasa senang dengan corak pelayanan seperti itu. Jadi, teman-teman, ini tampaknya tidak masuk akal ya. Kalau ada orang yang mengaku berbakti kepada Allah yang benar, namun mempunyai pendapat-pendapat yang salah tentang dia dengan mengira bahwa ia merasa senang dengan corak pelayanan seperti itu. Tetapi Saul dari Tarsus, salah seorang dari para penganiaya orang Kristen yang paling ganas dan tidak kenal lelah yang pernah hidup, dapat berkata bertahun-tahun kemudian, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi apa yang Paulus lakukan ya, di dalam menindas, menganiaya, dan kemudian membunuh, itu merupakan satu bentuk hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi apa yang Paulus sebentar ya. Jadi apa yang Paulus lakukan ini adalah satu bentuk keyakinan terhadap Tuhan. Ini bagaimana bisa ya? Kita lanjut ya. Walaupun ia melawan bujukan-bujukan roh ya dan berusaha mematikan keyakinan yang semakin mendesaknya, ketika ia menyaksikan kesabaran orang-orang Kristen dan mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka bagi kebenaran, tatkala mereka menghadapi kematian, Saul sebetulnya tidak sengaja melumpuhkan suara hati nuraninya. Jadi Paulus bukan tidak mendengar dan apa namanya? Bukan tidak ada suara hati di situ, tapi dia melumpuhkan suara hati itu. Dia pikir itu mungkin adalah bujukan ya dari roh jahat. Nah, ini kita baca ya. Begitu dalam ia telah diindoktrinasi dengan tradisi-tradisi Farisi sehingga ia merasa pasti bahwa perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang timbul di dalam dirinya itu pastilah merupakan bujukan-bujukan roh jahat yang wajib ditindas. Aduh. Jadi roh Tuhan dianggap sebagai roh jahat. Dan teman-teman, inilah yang dimaksud dengan roh mendukakan Roh Kudus ya. Mendukakan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu dianggap roh jahat. Jadi kalau teman-teman mempelajari roh yang bukan roh, dosa yang tidak dapat diampuni, inilah inilah bentuk di mana Paulus mengira roh Tuhan itu adalah roh jahat. Jadi mau bilang apa lagi gitu? Kalau Tuhan sendiri dianggap adalah iblis oleh manusia gitu. Jadi Tuhan mau bagaimana lagi? Tetapi luar biasa teman-teman. Sekalipun Paulus di dalam kondisi seperti itu, dosa yang tidak bisa diampuni, ternyata Paulus bisa dilepaskan.
dari kondisi yang seperti itu. Jadi, bujukan-bujukan Roh Allah untuk sesuatu saat hanya membuatnya melipat gandakan kegiatan menentang orang-orang Kristen. Jadi semakin Roh Allah bekerja, semakin dia menentang. Jadi luar biasa betapa racunnya ya ini doktrin-doktrin Farisi ini ya. Dari semua orang di dunia, Saul ya, Saul orang Farisi yang merasa diri benar itu tidak mempunyai kecenderungan apapun untuk menyukai kekristenan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini disebutkan ya, Wagner mengeksposisi kehidupan Paulus bahwa tidak ada kecenderungan apapun ya untuk menyukai kekristenan. Namun semangatnya yang salah arah adalah satu semangat untuk Tuhan. Dan kenyataan ini telah menjadikan dia alat yang baik sebagai seorang pekerja Kristen ya, atau pekerja bagi Tuhan. Jadi teman-teman, kita di sini ya bisa melihat bagaimana yang pertama ya, bahwa kehidupan Paulus itu betul-betul bertentangan dengan Injil. Bagaimana semangatnya yang dia tunjukkan kepada Allah, ya itu ternyata adalah satu semangat yang salah arah ya. Jadi tidak mungkin pertobatan Paulus itu dihasilkan oleh satu kehidupan dia yang sebelumnya. Tidak mungkin, teman-teman. Paulus betul-betul menyinggung hal ini untuk menunjukkan bahwa pertobatan saya itu murni sebagai satu penyataan dari Tuhan atau karena dia mengalami satu pengalaman langsung dari Tuhan. Dan teman-teman, di sini juga kita belajar betapa beracunnya ya doktrin yang didapatkan di dalam tradisi ya, di dalam tradisi yang dalam pengalaman Paulus tradisi-tradisi Farisi ya atau tradisi agama Yahudi. Betapa beracunnya ya, sehingga orang yang orang berpikir di dalam menindas, menganiaya dan membunuh itu adalah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Aduh, bagaimana bisa ya? Tapi inilah bentuk indoktrinasi ya, bentuk doktrin yang keliru yang kalau dipegang, inilah kenyataannya ya teman-teman. Dan prinsip dari doktrin yang Paulus sedang pegang adalah satu prinsip penyembahan berhala yang kemudian diadopsi oleh tradisi Yahudi atau Farisi. Jadi teman-teman, ini prinsip bagaimana menyenangkan Tuhan ya, bagaimana dia giat bagi Tuhan supaya Tuhan itu betul-betul bisa disenangkan, bisa dimuliakan. Dan ini adalah satu prinsip yang membuat Paulus melakukan semua penindasan penganiayaan, tapi ini betul-betul tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini dilakukan, ini dilakukan, semuanya dilakukan Paulus untuk Tuhan. Namun pengalaman ini sekali lagi semangatnya yang salah arah adalah satu semangat untuk Tuhan, dan kenyataan ini telah menjadikan dia alat yang baik sebagai seorang pekerja Kristen. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, kita juga jangan terlalu jangan menghakimi orang bahwa di dalam keyakinan orang yang keliru bukan berarti tidak ada kesempatan buat dia untuk berbalik dan bertobat. Paulus adalah satu bukti bahwa orang di dalam satu keyakinan yang ini bisa dibilang ini sangat buruk ya, sangat buruk dan sangat tragis, tetapi ternyata masih bisa diubahkan oleh Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan, dipersilakan, atau tanggapan, atau pertanyaan? Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, thank you. Jadi dari pengalaman Rasul Paulus ini kita melihat ini pengalamannya sangat menarik ya yang kita baca bersama-sama barusan baca ini, yang mana kalau kita lihat waktu Rasul Paulus menganiaya umat-umat Tuhan, taruh di dalam penjara, menyeret mereka itu kan satu bentuk kejahatan ya, membunuh orang, menganiaya orang itu kan satu bentuk kejahatan.
Tapi kita melihat di sini prinsip yang orang lagi belajar pekabaran malaikat ketiga, yang mana dalam bentuk kejahatan apapun yang manusia lakukan, itu Tuhan masih bekerja di dalam loh. Tuhan tidak tinggalkan Rasul Paulus, ya kan? Jadi dosa yang Paulus lakukan itu Tuhan tidak meninggalkan dia. Kalau Rasul Paulus membunuh umat-umat Tuhan dan juga dia menyaksikan bagaimana Stefanus dilempari dengan batu, Rasul Paulus di situ dia menyaksikan. Dan bentuk kejahatan yang dia lakukan, kalau di saat itu Tuhan harus meninggalkan dia, bagaimana Rasul Paulus akan bertobat, dan bagaimana itu bisikan-bisikan Roh Kudus di dalam yang Rasul Paulus sendiri bilang dia tolak, dan itu adalah bisikan Roh Kudus, dan dia pikir itu adalah bisikan dari roh jahat, ya. Iya, jadi itu salah satu bukti teman-teman yang selama ini kita semua belajar bahwa dalam keadaan keberdosaan apapun manusia, Roh Kudus tetap bekerja di dalam kita gitu ya, untuk mengembalikan kita dari kejahatan kita kepada kebenaran gitu. Dan betul yang tadi Ebing bilang ya, walaupun maksudnya kita mau coba membawakan kesaksian untuk diri kita punya pengalaman pribadi juga gitu, yang dalam keadaan di masa lampau kita tahu kita memegang Injil yang tidak benar gitu. Waktu berada dalam kondisi itu, teman-teman, saya tahu dan saya yakin dan percaya setiap kali ada orang kirim kutipan kah, atau saya dengar khotbah kah, atau apa, ada sesuatu yang menentang akan yang saya yakinkan, yang saya yakin itu salah. Tetapi Roh Kudus itu berbisik dalam hati, nah ini coy, ada kutipan nih, ini yang kamu lakukan ini salah. Tetapi di dalam hati kita menentang itu ya, suara itu, kita pikir enggak Tuhan, ini yang kurang belajar ini sangat benar gitu. Sampai segitunya kita punya otak itu kalau orang bilang di brainwash ya, maksudnya aduh gimana ya teman-teman, sepertinya orang pun mau bilang apa sama kita nggak akan percaya gitu. Sampai segitunya doktrin itu merasuk kita punya jiwa dan pikiran. Orang mau tegur kita, mau kasih kutipan 100 Ellen White di depan kita, bertentangan dengan apa yang kita percaya, kita nggak akan terima. Teman-teman, betul, kita nggak akan terima. Kita akan bilang, kalian nggak tahu itu kutipannya, kita akan kasih alasan ini, alasan itu. Dan teman-teman, kalau tapi Rasul Paulus dia semangat, dia pikir dia bekerja untuk Tuhan. Kalau kita punya pengalaman pribadi, kita rasa kita berada dalam Injil yang benar dan semangat yang kita lakukan betul-betul ya, bukan kita tahu kita salah terus kita against Tuhan, kita tahu kita berada dalam kebenaran gitu. Tapi karena Injil palsu yang datang, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan Injil yang sebenarnya, tapi kita rasa kita benar, dan orang lain tegur kita, nggak akan kalian mau kirim ketua general conference pun, mau kirim pemimpin siapapun mau ngomong di depan kita nggak akan tinggalkan apa yang kita percayai, saking kita sangat percaya hal itu. Jadi yang Tuhan lakukan sama seperti Paulus, Tuhan harus interpose, Tuhan harus campur tangan, Tuhan harus datang sendiri. Kalau dalam kita punya pengalaman sendiri, Tuhan harus lakukan sesuatu yang terjadi dalam grup itu untuk kita pribadi, sampai kita harus keluar gitu. Dan waktu keluar dari grup tersebut, dan kemudian belajar sendiri tanpa bergantung terhadap orang lain, baru di situ Tuhan introduce Injil yang benar. Jadi saya nggak tahu ya pengalaman kita pribadi apa, tapi pas melihat pengalaman Rasul Paulus, kita bisa relate dalam kita punya kehidupan pribadi. Oh ternyata kita juga begitu, ternyata dulu ya sangat gigih dalam kesalahan, dan kita pikir kita berada di dalam kebenaran. Jadi itu satu pelajaran yang mana kebenaran Tuhan itu kita nggak bisa bergantung kepada orang lain, kita betul-betul minta pertolongan Tuhan untuk mengajar akan kebenaran yang benar ya, Injil yang benar. Karena kalau kita berada dalam Injil yang salah, terus kita ngotot gitu, udah ada suara Roh Kudus, kita pikir maksud ini orang they don't know anything, kita yang benar. Nah itu sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi memang selalu harus ada roh kerendahan hati, tapi Tuhan
Tuhan tahu kedalaman kita, hati kita, Tuhan tahu situasi kita, dan dia bikin apa saja teman-teman. Seperti kita, dia bikin semua peristiwa sampai kita benar-benar I have to get out. Kita nggak bisa lagi di sini. This is not right. Ini nggak benar gitu. Jadi dalam kehidupan kita Tuhan akan bekerja ya. Dia bikin situasi ini sampai benar-benar kita, aduh ini nggak benar Tuhan. Kita harus temukan kebenaran. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kita, dan begitulah Tuhan sangat sayang sama kita, dan dia lihat orang ini saya bisa gunakan, dia ini sangat bersemangat, orang ini saya bisa gunakan, dia ini begini. Jadi Tuhan akan gunakan. Dan kalau kita lihat juga yang Ebin tadi bilang, orang-orang yang sangat semangat di dalam kesalahan, ya mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, mungkin mereka dalam keadaan seperti Paulus. Tapi Tuhan akan lakukan berbagai macam cara, dan kalau orang itu keluar dari Injil yang palsu, teman-teman, semangat yang dia punya, dia akan gunakan untuk Injil yang benar. Itu satu hal yang sangat luar biasa ya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi pengalaman Joy ini adalah bagian juga ya dari pengalaman-pengalaman seperti yang Paulus alami. Jadi teman-teman, semakin kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan bekerja ya, sekalipun di dalam satu bentuk penyesatan yang begitu dalam ya, seperti yang dialami Paulus. Dan kita semua pasti punya pengalaman yang sama ya. Dan teman-teman, ini menunjukkan bahwa satu hal ya, Roh Tuhan masih tetap bekerja, masih ada di dalam diri setiap orang, dan pertobatan masih dimungkinkan, sekalipun di dalam keadaan-keadaan yang paling, bisa dibilang paling jahat dan paling berdosa ya. Roh Tuhan masih tetap bekerja, memanggil ya, dan Paulus adalah salah satu bukti bahwa Tuhan memenangkan orang-orang dari kedalaman yang sangat berdosa. Jadi teman-teman, kita harus sangat berhati-hati di dalam menilai orang dengan penyesatan yang ia sedang hadapi, ya. Bukan berarti tidak ada harapan, ya. Setiap orang punya harapan. Dan ini membuat kita ya, bagi kita yang membawakan Injil, untuk tidak merasa merasa putus asa, ya, tidak semangat, tetap bersabar ya dengan keadaan-keadaan yang menghambat dari doktrin-doktrin yang palsu ya, atau satu tradisi-tradisi pikiran yang palsu. Jadi kita tetap semangat dengan orang-orang yang demikian, tetap bersabar karena tetap memiliki satu kesempatan ya untuk bertobat. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kelebihan Paulus. Jadi tadi semangat Paulus ya dalam menganiaya jemaat. Nah, sekarang kelebihan Paulus ya. Kelebihan Paulus ialah karena kemajuannya dalam agama Yahudi yang melebihi rekan-rekannya, ya, yaitu mereka yang sebaya dengan dia dan di antara orang-orang senegerinya. Jadi Paulus ini lebih dari rekan-rekannya, dan di antara orang-orang senegerinya ya, ia memiliki semua kelebihan yang mungkin didapati pada semua pemuda Yahudi. Jadi ini luar biasa ya Paulus. Bisa dibilang mirip-mirip Daniel lah, bisa dibilang ya. Kemudian dia orang Ibrani asli, namun ia juga adalah seorang yang dilahirkan sebagai warga negara Roma. Jadi ada dua kewargaan ya, ini Paulus. Cekatan dan cerdas secara alamiah, ia telah memperoleh pendidikan dari Gamaliel, salah satu doktor hukum yang paling bijaksana, dan telah dididik dengan teliti dalam hukum nenek moyang. Jadi Paulus ini cerdas secara alamiah, cekatan, dan ia telah memperoleh pendidikan dari Gamaliel. Ini Gamaliel ini adalah doktor hukum ya, yang bijaksana ya, dan dia ini Gamaliel ya, kalau nggak salah ingat, dia juga adalah salah seorang yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa kafir saat itu. Jadi
Gamaliel ini punya hikmat yang luar biasa dalam soal hukum, dan Gamaliel ini diperhitungkan ya oleh bangsa-bangsa kafir, baik Roma maupun Yunani ya, kalau nggak salah ingat ya. Dan dia dididik dengan teliti dalam hukum nenek moyang. Jadi bisa dibilang Paulus ini kuasai banget ya hukum Taurat dari guru yang tersohor, Soko guru ya, sebagai golongan yang siapa yang bertelepon? Halo, kedengaran?